Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, masih terkait masalah perizinan PBG. Sejauh ini, semenjak diberlakukannya Perda nomor 1 tahun 2024, bahwasanya struktur bangunan reklame harus memiliki perizinan PBG. Sejauh ini berdasarkan hasil investigasi kami pada pihak dinas satu pintu, begitu marak, begitu banyak reklame yang tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan Perda nomor 1 tahun 2024. Namun sejauh ini secara nyata pihak pemerintah daerah melalui Pol PP belum melakukan penegakan supermasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas dasar undang-undang maupun ketentuan Perda. Di belakang saya tampak ini salah satu reklame yang diduga kuat tidak memiliki perizinan PBG. Sejauh ini kami akan melakukan investigasi lagi di Jalan Sriwijaya yang begitu banyak pembangunan reklame yang diduga tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan undang-undang maupun Perda yang berlaku. Baik pemirsa, saat ini kami berada di ruas Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Belitung. Sebagaimana kita ketahui atas dasar hukum PPG yang diatur Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja pasal 24 dan pasal 158, dan diatur juga dalam ketentuan Perda nomor 1 tahun 2024 bahwasanya struktur bangunan sebelum dimulai harus memiliki perizinan PBG. Namun sejauh ini secara nyata kita lihat begitu banyak pembangunan reklame yang tidak memiliki perizinan PBG. Yang lebih parahnya lagi, pembangunan struktur reklame di samping tidak memiliki izin PPG juga berani-beraninya berdiri tanpa izin di atas areal tanah milik pemerintah daerah. Sejauh ini kita akan melihat proaktif daripada Satpol PP Kabupaten Belitung yang mempunyai kewenangan penanganan penindakan pelanggaran Perda. Namun sejauh ini belum ada penindakan. Tentunya kita berharap pihak pemerintah daerah agar dapat menjawab terkait perihal ini. Saya Fahrudin Victory dari Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Belitung. Kameramen Babang Teguh melaporkan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Fahrudin Victory, Belitung Televisi Berita. Saat ini kami berada di kantor Kadin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. Nah, sejauh ini kita ketahui bersama bahwasanya begitu marak struktur bangunan reklame yang tidak memiliki PPG. Nah, sejauh ini kita ingin mendengar penjelasan dari Bapak Roni yang sekarang ada di samping saya. Pak, terkait masalah PPG, ini sebenarnya acuan PPG ini dasarnya apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Farudin.
Memang sejak sejak tahun 2004 ini kita sudah ada Perda nomor 1 tahun 2004 mengenai PBG, Pak. Jadi PBG itu adalah kalau dulu namanya IMB. Nah, sekarang PBG, pemberitahuan bangunan lah gitu ya. Dan kami memang menjadi salah satu dari OPD yang melaksanakan segala ketentuan dari PBG itu. Selain dari tentunya PUPR yang melaksanakan hal teknis, kemudian kawan-kawan di BPPRD nantinya, dan juga tentu Kasat PP untuk pelaksanaan penertibannya di Pol PP. Nah itu Pak. Jadi itu, Pak, baru Januari tahun 2024 ini kita ada PBG. Ya. Nah Pak, sekarang terkait bangunan yang sudah terlanjur berdiri, namun mereka belum memiliki PPG ini seperti apa, Pak? Ada ketentuan yang mengatur setelah berdiri mereka bisa mengurus perizinannya, ada. Diatur dalam perda kita itu ada. Nah Pak, kembali kita melihat ratusan paling tidak ini struktur bangunan reklame yang permanen. Dalam tahapan ini kan sudah mereka mulai mengembangkan usaha ini kan sudah belasan tahun. Tentunya IMB-nya dalam tahapan awal di masa zaman dulu itu sudah berlaku atau belum? Perda kita mengenai IMB udah lama, Pak. Udah lama. Jadi kami pun sekarang dalam langkah-langkah untuk pertama untuk recalculating lagi lah mengenai perizinan yang sudah ada, bagaimana IMB yang udah terbit dulu kan. Kemudian dalam perda kita pun diatur mengenai zonasi, mengenai di mana titik-titik untuk penempatan bangunan baru. Dan itu masih panjang lah, tapi paling tidak kami berupaya kemarin mengumpulkan beberapa OPD. Kita ingin bagaimana supaya perda PBG ini segera dapat berjalan, dan tentu kita harapannya selain kita